Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisna Helmayanti, NPM 20316 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT dengan judul khusus yaitu syarat pendirian perseroan terbatas dan akibat pemegang saham hanya satu orang. Perseroan terbatas atau disebut juga dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Pada saat PT didirikan, pendiri adalah pemegang saham yang pertama. Dialah sebenarnya pemasok modal pertama yang menjadikan PT mempunyai kekayaan sendiri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menegaskan mengenai pelarangan mendirikan suatu PT dengan cukup satu subjek hukum, sebab masih terdapat beberapa pasal atau norma hukum yang memungkinkan dibuatnya suatu PT dengan cukup satu subjek hukum. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Alasan saya memilih topik ini dikarenakan ingin menambah ilmu pengetahuan tentang perseroan terbatas. Yang kedua, banyaknya PT yang berdiri di Indonesia. Yang ketiga, saya berpikir bahwa PT menarik untuk digali lebih dalam. Selain itu, memberikan informasi dan pengetahuan untuk semua pembaca serta pendengar mengenai PT ini sendiri. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana syarat pendirian perseroan terbatas, dan yang kedua, bagaimana akibat hukum suatu perseroan terbatas hanya memiliki satu pemegang saham. Literatur yang saya gunakan yaitu saya ambil dari buku berjudul Kegiatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum karya Ibu Tuti Rastuti SHMH dan Bapak Gandhi Parmasista SHMH. Perseroan terbatas atau PT disebut juga Namnloge-Vennootschap atau NV adalah suatu persekutuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang masing-masing mengambil suatu saham atau lebih hingga modal persekutuan terbagi menjadi saham-saham melakukan perbuatan hukum di bawah satu nama dengan tanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang mereka masukkan. Bertujuan dalam usahanya memperoleh laba dan membagi-bagi laba yang diperolehnya itu. Perseroan terbatas dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum. Berbeda dengan persekutuan firma dan CV yang bukan merupakan badan hukum karena tidak ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi para sekutu dengan harta kekayaan perusahaan. Artinya dalam persekutuan orang yang membentuk firma dan CV, apabila kas perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar hutang kepada pihak ketiga, maka harta kekayaan pribadi para sekutu di luar yang telah disetorkan dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang. PT didirikan dengan akta notaris yang disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagai badan hukum sebelum ada pengesahan tanggung jawab dipikul oleh pengurus. Sedangkan sesudah ada pengesahan sebagai badan hukum atau person, tanggung jawab terhadap hutang badan usaha tidak lagi dipikul oleh pengurus, tetapi oleh PT sebagai badan hukum. PT harus mempunyai anggaran dasar yang berisi antara lain nama PT, tempat kedudukan lengkap, jangka waktu didirikan, tujuan usaha, modal perusahaan, jumlah saham serta besarnya jumlah nominal setiap peserta, hak suara setiap peserta, kewajiban para peserta dan cara-cara pembagian laba. Untuk modal PT itu sendiri terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal di store. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan atau seberapa besar perusahaan tersebut dinilai berdasarkan permodalannya. Modal dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Modal dasar atau statutory capital. Modal ini adalah modal yang jumlahnya sesuai dengan jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar UU PT.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar PT minimal 50 juta. Untuk kebutuhan kegiatan usaha tertentu dimungkinkan berdasarkan ketentuan undang-undang khusus ditentukan jumlah minimum modal dasar perseroan lebih besar dari 50 juta. Modal dasar bukan merupakan modal real, melainkan hanya menentukan kekuatan perusahaan dapat menyediakan modalnya dan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghimpun aset-aset dan kekayaannya. Yang kedua, modal ditempatkan. Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menempatkan modalnya dalam perusahaan. Apabila para pemegang saham hanya menyanggupi memasukkan modalnya sebesar 50% dari modal dasar, maka besarnya modal ditempatkan perseroan adalah sebesar 50%. Modal ditempatkan bukanlah merupakan modal real, sebab modal tersebut belum benar-benar disetorkan. Yang ketiga, modal disetor atau Gestor Capital. Modal disetor adalah modal perseorangan yang real, sebab telah benar-benar disetorkan ke dalam PT. Yang menyetorkan adalah pemegang saham PT itu sendiri. Berdasarkan UU PT pasal 33 ayat 1, besarnya modal di store adalah sebesar modal ditempatkan, yaitu paling sedikitnya 25% dari modal dasar yang harus ditempatkan di store penuh. Penyetoran ini dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, seperti bukti store yang diperlihatkan dari nomor rekening. Modal yang telah disetorkan oleh pembeli saham tidak dapat diambil kembali. Pemegang saham hanya dapat memperoleh kembali modalnya dengan cara menjual saham. Untuk pengertian saham itu sendiri, Saham ialah surat berharga yang menunjukkan bagian atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika seseorang membeli saham, itu berarti orang itu membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Orang tersebut berhak atas keuntungan dalam bentuk dividen apabila perusahaan tersebut membukukan keuntungan. Orang itu pun akan mendapat keuntungan dari naiknya harga saham dari waktu ke waktu. Cara menjual saham dapat dilakukan oleh pengurus PP itu sendiri atau oleh bank atau di bursa surat-surat berharga atau bursa efek. Biasanya di bursa efek dilakukan oleh pialang atau broker sebagai perantara. Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, termasuk dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya baik langsung maupun tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan, kecuali jika kepemilikan saham yang diperoleh karena hukum. Macam-macam saham dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan dalam hak tagih atau klaim, berdasarkan cara peralihannya, dan berdasarkan kinerja perdagangan. Jenis saham berdasarkan cara peralihannya dibedakan menjadi saham atas unjuk dan saham atas nama. Hasil analisis dari permasalahan yang saya ambil di atas, yang pertama, syarat umum pendirian perseroan terbatas PT, yaitu yang pertama, fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Itu sudah pasti tentunya. Yang kedua, foto direktur ukuran 3x4 latar belakang merah. Yang ketiga, kopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keempat, kopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang kelima, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Yang keenam, surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan. Ini khusus untuk luar Jakarta. Selanjutnya, kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah pemukiman. Selanjutnya, surat keterangan zonasi dari kelurahan. Yang selanjutnya lagi, stempel perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menegaskan mengenai pelarangan mendirikan suatu PT dengan cukup satu subjek hukum. Sebab masih terdapat beberapa pasal atau norma hukum yang memungkinkan dibuatnya suatu PT dengan cukup satu subjek hukum. Namun, apabila PT tetap dibentuk atau dibuat dengan satu subjek hukum,
maka diwajibkan terhadap subjek hukum tersebut untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga subjek hukum yang ada dalam sebuah PT tidak tunggal, akan tetapi lebih dari satu pihak. Berdasarkan pasal 7 ayat 5, setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila subjek hukum tersebut tetap tidak mengalihkan sahamnya kepada pihak lain agar menghindari pemegang saham tunggal dalam sebuah PT, maka pemegang saham yang tidak mengalihkan sahamnya tersebut diwajibkan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian PT dan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pengadilan negeri dapat membubarkan PT tersebut. Akan tetapi perlu diketahui dulu syarat pendirian perseroan. Untuk mendirikan sebuah perseroan menurut pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 UU PT, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, mendapat pengesahan Badan Hukum Perseroan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri. Hal senada juga pernah diulas dalam artikel komposisi pemegang saham dalam PT. Pada dasarnya dalam tidak diatur mengenai posisi pemegang saham. Yang terpenting dalam pendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU PT. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga asing atau badan hukum Indonesia atau juga badan hukum yang asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UU PT ini, bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham. Selain itu, kewajiban pendirian perseroan oleh 2 atau lebih orang ini juga diperkuat dengan keterangan nama para pemegang saham yang ada pada akta pendirian perseroan. Akta pendirian yang dimaksud memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Kesimpulannya, perseroan terbatas atau PT, dulu disebut juga Namloj Penos Heb NV, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi atau akta yang dibuat oleh notaris yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan juga lain-lain. Dalam pendirian PT tidak ada ketentuan dilarangnya pemilik saham tunggal. Akan tetapi, apabila subjek hukum tersebut tetap tidak mengalihkan sahamnya kepada pihak lain agar menghindari pemegang saham tunggal dalam sebuah PT, maka pemegang saham yang tidak mengalihkan sahamnya tersebut diwajibkan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT dan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pengadilan negeri pun dapat membubarkan PT tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.